berikutnya. Bagaimana kalau untuk mesin rotasi? Kalau untuk mesin rotasi, jadi yang sumbu X ini adalah, ini sumbu X-nya adalah frekuensi dari mesin, yang sumbu Y-nya adalah amplitudo dari mesin, amplitudo getarannya. Nah, misalnya saya beli dari toko misalnya mesin yang 500 RPM. Ingat ini skalanya logaritmik ya. Jadi yang ini titiknya. Kemudian kriterianya misalnya boleh ada kerusakan ringan. Diizinkan misalnya. Oh, berarti minor fault. Pada apa? Pada pondasi misalnya. Berarti maksimal amplitudo yang diizinkannya adalah 0,06. Ya, yang ini nih. Ingat satuannya. Satuannya beda dengan grafik yang tadi. Yang ini satuannya milimeter. Ya. Atau saya punya mesin misalnya 2000 RPM. Kalau 2000 RPM itu yang ini. Kriterianya misalnya boleh terjadi kerusakan dengan perbaikan eh, perbaikannya boleh diizinkan lebih dari 2 hari ya, atau dalam perbaikannya boleh dalam waktu 2 hari. Maka kriterianya ini. Maka diizinkan amplitudenya lebih besar kan, simpangan dari getarannya itu. Ini misalnya 0,1, 0, kira-kira 0,25 ya. Ini logaritmik. Sumbu X logaritmik, sumbu Y logaritmik. Atau sebaliknya, bisa saja soalnya dibalik. Saya punya mesin yang amplitudonya misalnya 0,1 milimeter. Mesin mesin apa? Mesin rotasi ya. Lalu berapakah frekuensi mesin yang diizinkannya ketika saat beroperasi jika jika kriterianya misalnya perbaikannya dalam waktu 10 hari. Yang ini berarti. Berarti frekuensinya yang diizinkan boleh 1050 misalnya RPM. Ya. Jadi bisa dibolak-balik sih soalnya. Ya. Lalu di kriterianya juga bisa diubah-ubah. Apakah tidak boleh ada kerusakan? Apakah kerusakan ringan? Apakah kerusakan menengah? Kalau ini kerusakannya berat, agak serius, tetapi yang ini hancur, danger. Ya intinya kalau ini sih ya, intinya harus diganti mesinnya. Ya. Kalau yang tidak ada kerusakan, batas atasnya yang ini, garisnya yang ini, nah ini. Kalau kerusakan ringan yang ini, kalau kerusakan menengah yang ini, perbaikan boleh 10 hari. Kalau kerusakan agak berat, ini. Kalau
Ini yang atas, ya. Jadi begitu. Jadi tadi sudah bicara tentang resonansi, frekuensi mesin dibagi dengan frekuensi pondasi tidak boleh sama dengan satu, atau F frekuensi mesin dibagi frekuensi pondasi harus antara lebih kecil. Sorry, ini harus lebih kecil dari 0,75, atau boleh lebih dari 1,25. Kemudian tadi untuk mesin rotasi maupun mesin bolak-balik yang ini yang tadi, bahwa amplitudo itu adalah fungsi fungsi dari frekuensi mesin. Amplitudo lebih lengkapnya fungsi dari frekuensi mesin dan ini pakai koma dan uh, kriteria desain. Uh, dan kriterianya mau apa? Ya. Kriteria desain. Apakah tidak boleh kerusakan sama sekali, kerusakan minor, kerusakan sedang, kerusakan tinggi, atau boleh terjadi kehancuran. Jadi atau ya kalau yang di grafik sebelumnya dampak terhadap manusia, dampak terhadap mesin, atau dampak terhadap bangunan. Jadi tergantung kriteria yang dipilih. Bisa menggunakan grafik ini ya. Ini sederhana, karena kalau sudah bisa matematik kan sumbu X itu peubah bebas, sumbu Y adalah peubah tetap. Jadi sumbu Y bergantung kepada sumbu X. Tetapi bisa juga dibalik, kalau soalnya yang diketahuinya Y-nya dulu, amplitudonya dulu, misalnya yang ditanyakan frekuensinya. Jadi amplitudo diketahui, kriteria yang diminta diketahui, yang ditanyakan frekuensi mesinnya yang dibutuhkan. Atau sebaliknya, yang diketahui frekuensi mesin beserta kriteria desainnya, yang ditanyakan amplitudonya. Atau ini terlalu apa kalau apa terlalu bisa juga amplitudenya diketahui, frekuensinya diketahui. Wah, kalau itu nanti menentukan kriteria apa. Jadi X-nya tahu, Y-nya tahu. Jadi yang dicari kriterianya. Jadi kalau dari sini ke sini, dari sini ke sini, ketemunya di sini, ini kriteria apa? Ya bisa saja seperti itu. Tetapi yang yang umum di mana-mana juga secara matematis bahwa eh, Y selalu adalah fungsi dari X. Begitu ya. Frekuensi mempengaruhi amplitudo, bukan sebaliknya amplitudo mempengaruhi frekuensi. Karena apa? Karena kan yang mengalami getaran itu mesin, itu menimbulkan frekuensi. Ketika menimbulkan frekuensi, yaitu X, itu akan mempengaruhi amplitudo, yaitu Y. Jadi bukan amplitudo. Anda tidak pernah membeli mesin dengan, saya mesin di pasar uh, amplitudonya sekian inci, lalu Anda harus menentukan frekuensinya. Nggak pernah kan? Yang ada adalah mesin di pasar itu frekuensinya dulu yang diketahui, baru amplitudonya yang harus dihitung. Dengan Anda memiliki kriteria tertentu. Anda mau kriterianya apa dulu? Apakah dirasakan sedikit oleh manusia, hampir tidak dirasakan sedikit, atau manusia mengalami gangguan, troublesome, atau merusak. Nah, ini tidak boleh merusak manusia nih kriterianya. Kalau ini ke sini. Ya, ya, tapi siapa tahu Anda membuat kriteria seperti itu kan? Atau misalnya tidak boleh kerusakan terhadap mesin, ya, gitu. Atau tidak boleh terhadap kerusakan struktur,
Ringan apa berat? Kalau ringan yang ini, kalau berat yang ini. Ya, begitu ya. Jadi frekuensi menentukan amplitudo, frekuensi beserta frekuensi mesin yang dipilih beserta kriteria desain yang dipilih menentukan amplitudo yang dihasilkan nanti. Paham ya? Apakah ada pertanyaan? Ini Apa, hari Jumat ya. Um, ya tapi nggak apa-apa, sok ada pertanyaan silakan. apa kalau amplitudo izin buat mesin tempa itu mirip-mirip sama ini kayak amplitudo izin Nah, itu untuk dia gerak. pertanyaan bagus. Begini, di sini memang di buku itu tidak ada grafiknya. Mungkin di referensi yang lain ada. Mungkin di referensi yang lain ada. Di buku-buku yang lain. Tetapi buku yang saya punya tidak ada secara khusus yang mesin tempa. Tapi boleh saja kalau misalnya nanti di dalam soal misalnya saya memberikan mesin tempa. Tapi grafiknya grafik yang dipakai grafik mesin rotasi atau mesin bolak-balik. Ya adanya seperti itu gitu ya. Saya belum menemukan yang mesin tempa. Ya, ya mungkin Anda bisa aja ada, tapi mungkin nanti karena saya belum menemukan nanti di soal mungkin bisa aja saya gunakan, saya mempersilahkan Anda untuk menggunakan grafik yang ini atau grafik yang ini dianggap sama gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, karena beda. Bayangkan gelombangnya saja yang rotasi sama vertikal itu harmonik. Mesin pompa itu hasilnya gelombangnya tidak harmonik, tetapi bisa ekuivalensikan. Cuma sejauh mana ekuivalensinya itu yang menjadi tanda tanya. Kan tidak bisa ekuivalensinya misalnya langsung aja pas samakan. Nah, belum tentu kan, bisa aja harus diolah dulu. Ya, tapi apa boleh buat lah. Saya nggak punya grafiknya soal. Itu jawabannya. Baik, Pak. Nah, ini resonansi yang penting ya. Misalnya begini, ini di belakang saya memakai background jembatan. Ya, kelihatannya jembatan. Kalau frekuensi jembatan sama dengan frekuensi angin, ini beban angin juga tadi tadi bicara gempa. Sekarang angin, angin itu bisa merobohkan bangunan kan, merobohkan jembatan. Kalau frekuensi angin itu yang kena dengan yang menggoncang jembatan ini sama dengan frekuensi jembatan, jembatannya akan terpelintir. Jadi frekuensi itu tidak hanya terhadap getaran mesin, terhadap jadi frekuensi resonansi itu tidak boleh hanya terhadap getaran mesin, tetapi juga terhadap beban gempa, beban angin. Anda di dinamika struktur akan pelajari itu. Cuma yang memberikan nanti dosen dari struktur, bukan dosen dari geoteknik. Dosen geoteknik hanya memberikan kalau untuk masalah pondasinya saja. Tapi untuk struktur atas itu orang struktur, dosen-dosen struktur. Ya Pak, kenapa? Karena parameternya beda. Kalau tanah materialnya tanah, parameternya modulus geser. Kalau struktur tentu parameternya parameter struktur, ya. Jadi itu. Jadi eh, jadi bisa saja. Tapi kalau kalau angin tidak mempengaruhi kerusakan tanah, fondasi enggak kan? Yang kena angin itu yang bagian atas kan, struktur atas. Jadi kalau jembatan ini roboh, ya itu bisa karena gempa, bisa karena angin, ya. Bisa karena getaran kendaraannya yang lewat misalnya ya, karena banyak gitu ya, bisa saja. Tapi kalau tanah hanya dipengaruhi oleh gempa, oleh getaran mesin, ya, oleh pemancangan tiang, oleh ledakan yang seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian.
Nanti minggu depan kita akan membahas tentang mekanika getaran. Ya, itu lebih ke arah teori mengenai pemodelan fondasi ke dalam fisika dasar, ya, pakai hukum Newton. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.